Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aminah. Mohon izin Pak, saya ada tugas dari CGP yaitu untuk melaksanakan wawancara Pak. Ini tugas di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan, dan saya sebagai CGP diwajibkan mewawancarai 2-3 kepala sekolah Pak. Nah kebetulan saya kenal dengan Bapak sebagai kepala sekolah, dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Dan sebelumnya mohon memperkenalkan diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana. Kebetulan saya diberi tanggung jawab tugas tambahan sebagai kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Divisi Kabupaten Indramayu. Terima kasih Pak. Di dalam keseharian Bapak sebagai kepala sekolah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Mengidentifikasi ya, berarti ini ya tidak bisa kita pungkiri ya Ibu ya, dalam suatu lembaga atau organisasi, dalam hal ini adalah institusi pendidikan atau satuan pendidikan sekolah, di mana di dalamnya warga sekolah itu berbagai macam karakter, tentunya berbagai macam pola pemikiran, kemudian hati dan segala macamnya. Itu tidak menutup kemungkinan terjadi silih pendapat dan segala macamnya, dan sehingga ini terjadi salah satu kasuistis yang barangkali bisa dikatakan sebagai masuk kategori bujukan moral atau dilema etika ya Ibu ya. Nah biasanya sebagai seorang manajerial kita tentu berpegang prinsip pada 7 langkah pengambilan keputusan biasanya Ibu ya. Tapi dalam hal ini saya selalu tekankan untuk selalu berkolaborasi dengan pihak lain, dalam artian dalam mengidentifikasi atau mengambil keputusan tersebut saya tidak mutlak sendirian biasanya. Saya biasanya membentuk tim, di mana tim itu diambil dari beberapa orang yang membantu kami seperti Wakasek, guru BK dan yang lainnya. Kemudian ditekankan di sini adalah kolaborasi ya Bu ya. Iya, menekankan kolaborasi ya, gitu. Dan juga biasanya sebelum misalnya gini, saya mendapat suatu permasalahan gitu, ataukah itu dilema etika, biasanya saya mindfulness dulu Bu. Artinya saya tidak langsung berasa busuk, tong ngambil keputusan, tidak, tapi saya mindfulness. Saya lakukan biasanya teknik stop. Ya, betul, Berhenti sejenak dulu, kemudian kosongan pikiran, hati dan segala macamnya. Kenapa begitu? Supaya nanti saya pada saat mengambil keputusan tersebut saya tidak berasa gusuk, tapi saya mencoba untuk berpikir lambat gitu. Dalam artian supaya nanti keputusan saya ambil itu betul-betul mengakomodir semuanya, dan kasarnya mah bijak untuk semua elemen gitu. Iya Pak. Ya mungkin salah satunya berpihak kepada murid juga. Betul. Ya Pak, dengan di sekolah. Betul. Baik Pak, berlanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau benar lawan benar, dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Seperti yang tadi saya sampaikan, saya selalu berusaha pada 7 langkah pengambilan keputusan itu ya. Dimana yang pertama adalah saya dengan tim mengidentifikasi keputusan-keputusan yang kita ambil terkait dengan permasalahan tersebut, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kita mencari informasi yang relevan tentang keputusan yang kita ambil tersebut, apakah ini berdampak A, B dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita mencoba untuk mencari solusi alternatif ya Bu ya. Jadi tidak hanya satu keputusan, kita cari solusi alternatif yang lainnya. Kemudian kita mencari bukti-bukti kebenarannya, dalam artian kalau kita mengambil solusi A, pro kontranya bagaimana, baik benarnya bagaimana, nanti ada dampaknya ya dampaknya bagaimana, solusi B dan seterusnya gitu kan. Kemudian kalau sudah
biasanya langsung dipilih solusi, salah satu solusi dari sekian banyak solusi alternatif tersebut. Kemudian setelah ketemu nih saya dengan tim, oh ini yang kiranya bisa kita ambil, langsung kita ambil action, tindakan gitu Bu. Bukti aksi gitu loh, aksi diterapkan, aksi nyatanya ya. iya. Setelah itu baru kita tinjau kembali keputusan kita itu, nih kira-kira kalau ngambil ini nih baik dan benarnya sebelah mana, pengaruhnya bagaimana. Terutama kan kita di satu pendidikan kita harus, keputusan kita ambil itu betul-betul keputusan yang memang tidak merugikan murid ya tentunya Iya, gitu. betul. Jadi semua keputusan itu kalau sekolah itu harus selalu berpihak pada murid tentunya gitu. Walaupun mungkin permasalahan tersebut bersumber dari, mohon maaf ya, tanda kutip bukan murid misalnya. Tapi kan kalau namanya satuan pendidikan pasti berpulangnya kepada akibatnya ke murid gitu. Itu sih Bu, tujuan pengambilan keputusan. Kemudian nanti keputusan ini biasanya saya ambil kan ada tiga itu ya jenis keputusan itu. Pertama keputusan yang sifatnya rasional, kayaknya di mana itu dalam pengambilan keputusannya kita betul-betul membutuhkan data-data, identifikasi segala macamnya terkait dengan atau selaras dengan tujuh pengambilan keputusan tadi, 7 langkah tadi. Kemudian ada juga pengambilan keputusan intuitif, gitu ya. Itu juga dengan data-data intuitif ya, bukan intuisi. Kalau intuisi kan hati gitu kan. Tapi biasanya kalau intuitif itu diambil oleh yang punya pengalaman, sudah pernah mengalami atau menghadapi permasalahan tersebut, itu intuitif. Nah kemudian yang paling tinggi biasanya bukan tinggi ya, dalam artian ada satu lagi keputusan yang sifatnya itu kreatif gitu ya. Terkadang kan keputusan yang kita ambil sudah goal, tapi tiba-tiba muncul lagi nih solusi yang kira-kira bisa nih kita ambil sebagai salah satu langkah alternatif yang lainnya. Itu Bu, yang kami lakukan biasanya gitu. Baik Pak, jadi benar-benar dipilah-pilah dulu ya Pak ya, walaupun sama-sama benar kasusnya itu, tapi untuk mengambil keputusannya itu harus berhati-hati ya Pak. Betul sekali Bu. Ya, tindakannya itu tidak gerasa kerusuk. Maka itu perlunya kita planning stop, berpikir lambat seperti itu. Dalam arti jangan sampai kita ngambil keputusan yang gerasa kerusuk tadi. Iya, betul sekali ya Pak. Jadi nanti hasilnya itu baik untuk mengakomodir semuanya ya Pak. Betul, insyaallah. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil satu keputusan yang sudah di atas sudah di ketok palu gitu, ternyata yang baik lawan baik udah ada jalan solusinya, ternyata mau diambil satu. Nah ini langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa? Kita kita sudah menemukan satu solusi ya Bu ya. Itu langkah selanjutnya kita adalah kita mencari pembuktiannya nih Bu tadi, seperti itu di langkah tadi itu ya Bu ya. Salah satunya diantaranya adalah kita cari pembuktian gitu loh. Kalau kita ngambil ini bagaimana nih hasilnya, dampaknya. Iya. Itu juga perlu dibicarakan dengan tim ya. Biasa kalau saya kolaborasi minta pendapat teman gitu atau kita ini gimana nih kira-kira kalau kita udah ketemu nih solusi ini nih, nah, ini dampaknya bagaimana nih ya gitu kan, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah ketemu jeder, udah gini Pak, gini misalnya gitu, udah bagus lah itu misalnya, dampaknya bagus misalnya. Jadi walaupun benar, sama-sama benar gitu kan, tapi kita cari yang paling benarnya gitu kan, supaya supaya kondusif di satuan pendidikannya gitu kan. Kemudian selanjutnya kan kita menentukan nih aksinya nih kapan nih kita eksekusi nih rencana kita ini, rencana tindak lanjut kita ini dari permasalahan ini. Seperti itu. Setelah diajukan rencana tadi ya kita eksekusi. Itu ya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Yang hal-hal yang efektif ya Bu ya. Pertama komunikasi Bu, selalu itu ya komunikasi. Kemudian yang kedua adalah tentunya kolaborasi ya Bu ya, dalam mengambil keputusan, tidak hanya keputusan satu orang saja. Kemudian yang ketiga adalah apa ya namanya ya,
dari kelanjutan dari komunikasi itu adalah pendekatannya Bu. Karena biasanya yang kita hadapi itu kan manusia dewasa biasanya. Maka pendekatannya juga kita pendekatan yang andragogi biasanya. Bisa itu dengan semacam apa namanya, seperti coaching kayak gitu. Dalam hati ini kan biasanya kalau pendekatannya secara andragogi, kita seolah-olah tidak ngejudge gitu, tidak menghakimi dia, tapi kita justru membalikan kepada dia pilihan yang diambil tuh dampaknya bagaimana, menurut Anda itu nanti solusinya bagaimana, bisa seperti itu. Ya, dengan menggunakan teknik coaching gitu Iya, ya Pak. iya, Jadi biasanya. kita ada kesetaraan, tidak ada yang menggurui seperti itu Betul. ya Pak. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami di sekolah? Tantangannya itu. Tantangannya ya, ini bersifat ke personality ya Bu ya. Iya betul. Kayak misalnya saya pribadi. Sebagai kepala sekolah Iya. dalam mengambil keputusan. Betul, biasanya kadang di sini ada ego yang main biasanya gitu ya. Ya pasti setiap manusia kan punya ego ya Bu ya. Kadang saya juga muncul semacam ego tersendiri, kemudian dari yang menghadapi permasalahan juga sama, kemudian dari rekan-rekan kita juga sama. Nah, tinggal bagaimana kita secara bijak untuk mengesampingkan itu gitu ya. Jadi tadi berpikir rasionalitas, kemudian intuitif dan berpikir kreatif tadi yang dilandaskan pada 7 langkah pengambilan keputusan itu. Begitu Pak, baik Pak. Kemudian lanjut ke pertanyaan ke-6 Pak. Apakah Bapak sebagai kepala sekolah itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan tersebut dari pilihan-pilihan tadi Pak? Iya. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya Bu ya, selalu saya membuat semacam jurnal ya Bu ya, tentang pembinaan ya, jurnal pembinaan. Dalam artian pembinaan ini tidak hanya pada yang bermasalah saja gitu ya, Bu, tapi juga secara umum. Biasanya saya membuat jadwal tersendiri ya Bu ya, terstruktur gitu ya Bu ya. Misalnya apa namanya, 1 bulan 2 kali misalnya dari itu. Tapi itu pun juga bisa lebih dari itu, tergantung dari apa namanya, situasional. Yang paling kasarnya gitu, yang paling sederhananya saya biasanya mengambil seperti semacam apa namanya ya, observasi langsung, memantau kira-kira ini ada permasalahan tidak dan segala macamnya. Kemudian kalau di mana ditemukan, biasanya saya langsung membuat jadwal sendiri gitu. Tidak langsung jebret di tempat saat itu juga tidak. Kenapa begitu? Saya biasanya hitung ke belakang, artinya gini, misalnya ketemu nih permasalahan sekarang, saya rumuskan dulu, tuliskan dulu jurnalnya, permasalahan segala macam, kemudian saya tentukan ini janji apa namanya, semacam temu janji untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak langsung jebret saat itu diselesaikan, tidak. Kenapa? Itu tadi supaya dalam mengambil keputusannya tidak terburu-buru. Betul, jadi Bapak ngambilnya yang terjadwal begitu. Betul. Ya Pak. Jadi betul. Nanti kalau ada catatannya Bapak kan melihat progresnya ya. Betul. Pak ya, sampai di mana nih penyelesaian masalahnya dalam dilema etika tersebut ya Pak. Ya. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada ya Bu ya. Kan tadi saya bilang saya lebih menekankan pada kolaborasi. Ya, tentunya ada yang mempengaruhi, yaitu tim tadi ya Bu ya. Entah itu para wakasek, kemudian mungkin saja komite kami libatkan kalau memang permasalahannya perlu dibicarakan dengan komite. Jadi ada. Berarti ada ya Pak ya, dan itu memang Bapak menekankan kolaborasi ya Pak. Iya, dan selain itu juga kan kadang kita juga salah satu fungsi dari pengawas pembina atau sekolah kan seperti itu ya Bu ya. Iya. Di mana ada suatu permasalahan sekolah, kepala sekolah bisa minta pendapat atau sharing pendapat dengan pengawas sekolah gitu. Dan sekiranya permasalahan itu sangat tidak bisa diselesaikan dengan satuan pendidikan, kita
kita punya pimpinan seperti dinas pendidikan dan sebagainya. Gitu. Baik Pak, ini ada di penghujung pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika tersebut Pak? Pelajarannya Bu ya. Betul. Banyak sih ya Bu ya sebetulnya Bu ya. Tapi saya simpulin saja menurut saya pribadi ya Bu ya, pointer-pointernya. Pertama dalam mengambil keputusan itu yang pertama kita tidak gerakan-gerusuk ya Bu Iya ya. betul Pak. Kemudian komunikasi, dalam artian membangun komunikasi yang jelas supaya tidak terjadi miskomunikasi gitu Betul ya. Pak. Kemudian kolaborasi kitanya dengan tim kitanya, kemudian kejelian kita dalam mengidentifikasi permasalahan, kemudian menentukan solusi, kemudian konsistensi kita ya, keajikan kita. Misalnya gini, kalau kita sudah jebret ambil keputusan itu, ya sudah itu kita selesaikan dan kita lihat progresnya bagaimana. Konsistensi ya Bu ya. Betul. Supaya kita juga tidak terpengaruh oleh bisikan sana sini segala macam. Gitu. Baik Pak, terima kasih sekali atas waktunya. Ini sangat Sama-sama. bermakna buat saya Pak. Amin. Pembelajaran terima kasih atas waktunya. Ini sangat bermakna sekali informasi yang saya dapatkan dari Bapak. Saya berharap semoga Bapak tetap sehat menjalankan aktivitasnya sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak. Sama-sama Ibu, saya harap juga Ibu tetap semangat untuk melakukan transformasi perubahan pendidikan yang lebih baik lagi, pendidikan yang lebih berpihak kepada murid ya Bu ya. Sehat selalu untuk Ibu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.